Nurdianti Jupri. Hadir Bu. Suryaningsih. Hadir Bu. Siti Aminah. Hadir Bu. Kolbi. Hadir Bu. Fatana. Alfa ya? Tanpa keterangan ya ini. Ya Bu. Nurul Widya Mulia. Hadir Bu. Nindi. Keterangan juga Bu. Alfa juga ya. Oke baik. Jadi ada beberapa teman kalian yang apa Ibu harap itu tidak menurunkan semangat kalian walaupun mungkin pada hari ini masih sedikit yang datang ya, tapi tidak apa-apa. Itu bukan suatu kendala untuk kita bisa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah tercinta kita kali ini. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis tentunya, dan silakan anak-anakku untuk menyimaknya dan juga ditulis pada buku catatannya ya. Ya Bu. Sudah dipisahkan kan antara buku tugas dan buku catatannya? Sudah Bu. Oke, baik. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu saja ya. Oke baik anak-anakku sekalian, silakan memperhatikan tujuan pembelajaran di atas. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yakni mengidentifikasi permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan oleh adanya globalisasi. Jadi anak-anakku sekalian diharapkan mampu untuk mengetahui sebenarnya apa sih permasalahan sosial yang terjadi sebagai dampak dari perubahan sosial di tingkat lokal yang disebabkan oleh. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Silakan anak-anakku amati dan analisa ya. Ibu akan menempelkannya di papan tulis terlebih dahulu. Ya Bu. Nah, ini adalah dua gambar yang harus anak-anakku amati dan analisa. Apakah semuanya bisa melihat dengan jelas? Ya Bu, jelas sudah terlihat. Ya, setelah kalian melihat dan mengamatinya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa kira-kira yang terlintas di benak kalian mengenai dua gambar ini? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, Kemiskinan. ya, yang lain masih ada yang ingin menjawab? Pemukiman kumuh. Ya, jadi jawaban dari Siti Aminah dan Nurul Widya Mulia sudah tepat. Tapi yang paling tepat adalah apa yang dipaparkan oleh Saudari Nurul Widya Mulia. Karena gambar tersebut memperlihatkan bagaimana kemiskinan yang ada di Indonesia sebagai salah satu dampak dari ketimpangan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini masih belum bisa kita pecahkan. Di mana kita bisa melihat ada saja masyarakat miskin yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Apakah sudah dimengerti? Mengerti Bu. Mengerti Bu. Kemudian di sini ada 5 pertanyaan yang perlu anak-anakku sekalian jawab. Ibu akan ketikkan, silakan anak-anakku tulis di buku catatannya ya. Apakah dimengerti? Mengerti Bu. Ya, dan buku tugasnya dan buku catatannya apakah sudah dipisahkan? Sudah Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan ketikkan ya, dengarkan dengan baik-baik. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa faktor penyebab dari timbulnya kemiskinan? Kemudian 2. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan budaya? 3. Upaya
yang mulia dan kelompok lainnya adalah kelompok dari Sulawesi. Mungkin anak-anakku bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nurlianti silakan bergabung ke tempat duduk di sebelah Sulawesi ya. Ibu. Baik, selanjutnya apakah anak-anakku sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, langkah selanjutnya adalah anak-anakku harus menyiapkan satu pemateri dan satu moderator yang akan menjadi penanggung jawab dalam diskusi yang akan kita langsungkan setelah ini. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Jadi silakan lakukan diskusi, namun sebelum itu Ibu akan membagikan kertas folio ya. Baik, di sini ada kertas folio, satu untuk kelompoknya Sulawesi, dan satu untuk kelompoknya Mulia. Jadi silakan anak-anak sekalian mencatat jawaban-jawaban kalian berkaitan dengan 5 nomor yang telah Ibu diktekan tadi atau telah Ibu sebutkan tadi. Jawabannya tetap ditulis di kertas folio ya, jangan di kertas HVS apalagi di buku tulis. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Ya, silakan mengerjakannya. Ibu beri waktu selama 20 menit. Ya, Bu. Ya, silakan. Silakan berdiskusi, Nak. Sudah paham ya materinya? Ya. Dan untuk materinya itu juga ada di buku paket kalian. Oke, apakah anak-anakku sekalian sudah menyelesaikan diskusinya? Sudah, Bu. Apakah sudah ditulis di kertas folio? Sudah, Bu. Yang kelompok 1 apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi, maka selanjutnya kita akan melangsungkan sebuah diskusi. Untuk kelompok 1, siapa yang akan bertindak sebagai moderator? Saya, Bu. Oke, Widya ya, dan pematerinya Siti Aminah. Oke, untuk diskusi kali ini kita akan lakukan dimulai dari kelompok 1, kemudian berlanjut ke kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri, yaitu Saudari Siti Aminah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1 yaitu adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Yang kedua yaitu kemiskinan budaya ditandai dengan tidak adanya kemauan atau pasrah atau patah semangat dalam keadaan kritis. Yang ketiga, yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat, dan yang kedua yaitu peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Nomor 4, pertama yaitu menciptakan lapangan kerja yang luas dan banyak untuk masyarakat. Yang kedua, meningkatkan berbagai fasilitas warga seperti jalan, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan atau subsidi kepada warga yang kurang mampu. Nomor 5 yaitu yang pertama, tindakan kriminal, yang kedua moral yang semakin buruk, dan yang ketiga yaitu perpecahan kelompok. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, Masya Allah, itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Berikan tepuk tangannya semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Apa kelompok 2 telah siap? Siap, Bu. Ya, siapa yang akan menjadi moderator? Saya, Bu. Dan Nurlianti ya, yang menjadi pemateri. Saya, Bu. Oke, sudah ngisi. Baik, kepada kelompok 2 Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja diserahkan ke Saudari. Jadi jawaban nomor 1 yaitu kebijakan publik yang belum
Alhamdulillah itulah tadi presentasi yang telah dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Berikutnya ya, jawab sekali apa yang disampaikan dari jawaban-jawabannya. Menurut Ibu itu sudah sangat baik. Namun untuk memperdalam tingkat penganalisaan kalian dan daya pikir kritis kalian, maka untuk selanjutnya kita akan melangsungkan sesi tanya jawab. Untuk kelompok pertama silakan dibuka. Mungkin moderator Diana silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Ketika sesi tanya jawab, kita silakan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya sekaitan dengan jawaban Anda pada hasil diskusi nomor 4, yaitu pertanyaan saya adalah bantuan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Diksi. Mungkin dari saudari Siti Aminah akan menjawab pertanyaan dari saudari Diksi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Jadi, bantuan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin menurut kami yaitu berupa subsidi. Jadi, subsidi ini dapat berupa subsidi beras dan subsidi listrik, sehingga mampu untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia utamanya. Mungkin itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara Diksi. Bagaimana tanggapannya? Ya baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 1. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Baik, itulah dari sesi tanya jawab yang telah dilangsungkan oleh kelompok 1. Saya dikira itu sudah sangat luar biasa ya. Mungkin cukup untuk satu pertanyaan, kita mengangkat ke kelompok selanjutnya. Silakan nanti sebagai moderator untuk mengisi diskusi pada dengan kelompok kalian. Saya buka sesi tanya jawab. Saya persilakan kelompok 1 untuk bertanya ke kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan dari hasil diskusi kelompok Anda, maka saya ingin bertanya, yaitu apa yang dimaksud dengan pembangunan inklusif. Mungkin saja sekian dan terima kasih. Saya persilakan Suryani untuk menjawab pertanyaan dari Siti Aminah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pembangunan inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Sekian dan terima kasih. Dan kelompok 1. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya rasa jawabannya sudah sangat jelas. Sesi tanya jawab sekaligus diskusi yang telah kita rampungkan bersama dan menurut Ibu itu merupakan hal yang luar biasa, sudah sangat luar biasa ya. Mari kita mengapresiasi diri kita masing-masing. Sudah Masya Allah sekali. Langkah selanjutnya yang perlu anak-anakku sekalian lakukan adalah silahkan bandingkan antara jawaban yang kalian miliki dengan materi yang ada di buku. Hal ini berguna atau bermanfaat agar anak-anakku sekalian dapat melihat mana jawaban yang paling tepat. Apakah sudah dimengerti? Mengerti, Bu. Anak-anakku sekalian membandingkan antara jawaban yang kalian miliki dengan materi yang ada di buku, maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang terkait dengan permasalahan sosial akibat dari perubahan sosial tingkat global disebabkan globalisasi. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Ya, Bu. Di sini ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama itu terkait dengan masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua ada akibat dari ketimpangan sosial dan yang ketiga ada upaya mengatasi ketimpangan sosial itu sendiri. Untuk pembahasan pertama, masalah yang ada dalam ketimpangan sosial itu ada beberapa. Di mana yang pertama itu ada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan itu sendiri merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Jadi terdapat ketimpangan antara masyarakat yang telah
dari ketimpangan sosial ada 4 hal, di mana yaitu ada kriminalitas, kemudian ada monopoli, kemudian ada kelemahan moral atau degradasi moral, seperti apa yang telah kita diskusikan tadi. Sempat ada yang menjawab ya. Dan selanjutnya itu ada pencemaran lingkungan alam. Kemudian untuk materi terakhir yaitu tentang bagaimana kita mampu untuk mengatasi ketimpangan sosial itu sendiri. Jadi ada beberapa langkah atau ada beberapa cara yang bisa kita pilih untuk mengatasi adanya ketimpangan sosial di Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu melalui kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dapat berupa program perlindungan sosial. Kemudian ada pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya dan lain sebagainya. Kemudian ada upaya lain yang dipopulerkan atau dicetuskan oleh Bank Dunia, seperti halnya melakukan pembukaan lapangan kerja serta investasi dan menciptakan kondisi ekonomi tahan kritis. Dan yang terakhir itu menurut buku pegangan perencanaan pembangunan daerah, upaya mengatasi ketimpangan sosial itu dengan pemerataan kesempatan yang adil. Dan telah melakukan diskusi serta penjelasan materi yang telah diberikan, maka Ibu akan menarik sebuah kesimpulan berdasar dari apa yang telah kita lakukan atau berdasar dari kegiatan kita pada hari ini. Di mana kesimpulan yang dapat kita tarik, yang pertama yaitu kemiskinan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti halnya kebijakan publik maupun faktor internal dan faktor eksternal dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada kemiskinan budaya. Kemiskinan budaya itu merupakan suatu kemiskinan yang dicirikan dengan sesuatu tindakan amoral atau tindakan asosial yang bisa saja dilakukan oleh suatu masyarakat. Kemudian terdapat beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah guna mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti halnya menyempurnakan program perlindungan sosial seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, di mana hal tersebut dapat berupa BPJS dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu solusi yang dapat kita tawarkan untuk memberantas kemiskinan itu, yakni seperti halnya ketika kita berusaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, seperti anak-anakku sekalian, sebagai generasi bangsa mampu untuk memberi kontribusi besar terhadap negara ke depannya. Kemudian yang terakhir yaitu selain dari kemiskinan itu sendiri, terdapat beberapa dampak dari ketimpangan sosial, seperti halnya